Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Beni Wihana Putra. Saya dari kelas Paralel Malam, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Korean Fashion Style. Di dalam praktik sosial, pola berpakaian pengguna Korean Style di Surabaya. Awal-awal saya ingin menjelaskan pendahuluan salah satu ikon yang kini menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, adalah produk budaya Korea atau dikenal Korean Wave. Hallyu atau Cina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Mongolia, Vietnam, Indonesia, dan beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Istilah Korean Wave pertama kali ditemukan oleh seseorang jurnalis asal Cina. Korean Wave dijadikan oleh pemerintah Korea sebagai bentuk soft power untuk sekaligus memperbaiki status ekonomi negara yang mempercepat daya saing Korea Selatan dalam sistem pasar global dan kebudayaan global. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea, mulai makanan, musik, hingga model pakaian dan gaya hidup, menjadi budaya yang mengikat di Asia. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia yang turut terpengaruh oleh budaya pop Korea. Melihat fenomena remaja pada saat ini, juga banyak di antara remaja wanita dan pria mendominasi terkena virus Korea Wave, di mana mereka mengandungi para idolanya lewat gaya yang ditampilkan para idolanya, seperti hal pakaian yang dikenakan, gaya rambut, make up, sampai hal pernak-pernik yang dikenakan. Kita masuk ke kajian teori. Dalam penelitian ini, kajian pustaka yang digunakan adalah konsep Pierre Bourdieu atau habitus eccalimodals ditambah ranah sama dengan praktik sosial. Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologi dan filsafat atas perilaku manusia. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Teori Bourdieu akan diterapkan atau dikaitkan dengan suatu objek yang berkaitan, karena objek tersebut bisa dikatakan sebuah komunitas ataupun sekumpulan individu dalam masyarakat yang memiliki kesamaan usia dan fisik yang dapat memberikan ciri khas dalam keanggotaan mereka. Ciri tersebut dalam struktur sosial di luar diri mereka yang diinternalisasikan dan kemudian menjadi habitus. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama, sehingga menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia. Melalui skema inilah orang menghasilkan praktik mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya. Bourdieu membagi atas 4 modal: ekonomi, sumber daya atau materi, modal sosial, hubungan seseorang atau akses ke kelompok sosial tertentu, berbagi bentuk modal dalam kondisi tertentu, dapat diubah dan menghasilkan keuntungan yang dapat mengambil bentuk-bentuk materi, bentuk-bentuk yang diwujudkan, serta manfaat simbolis dan kekuasaan modal simbolik, mengacu pada derajat akumulasi
tis keterkenalan, konsentrasi atau kehormatan dan dibangun di atas dialektika pengetahuan dan pengenalan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dunia sosial dan hal proses imitasi budaya K-pop. Untuk mencermati proses kesadaran itu, peneliti menggunakan perspektif struktural. Genetis Purebordy berfungsi untuk mengetahui praktik sosial yang dilakukan oleh struktur agen. Menurut Bordy, struktural genetis diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mendeskripsikan suatu cara berpikir dan cara menunjukkan sebuah pertanyaan. Cara berpikir maupun bertanya ini direncanakan untuk memahami asal-usul struktur sosial maupun disposisi habitus agen yang tinggal di dalamnya. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir relasional antara struktur objektif dan responsatif subjek, serta menghindari adanya reduksi interaksi konkret di antara masyarakat. Akibatnya, pendekatan ini sangat kompleks karena bertujuan memahami kehidupan sosial yang sangat kompleks pula. Strukturalisme genetik atau genetis diajukan oleh Bordy untuk memahami asal-usul sosial ataupun disposisi habitus para agen tinggal di dalam struktural ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan analisis yang sangat mendalam dan mencakup banyak aspek kehidupan sosial. Hasil dan pembahasan. Habitus para subjek penelitian dalam menyukai K-pop dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, mulai dari proses media sebagai sarana penyebar budaya K-pop melalui tayangan televisi yaitu drama Korea, dan habitus muncul dari lingkungan yang berupa pergaulan. Habitus yang dibentuk oleh berbagai media yaitu media massa, elektronik, dan media sosial ini turut andil juga dalam mengenalkan berbagai macam jenis genre fashion Korea, di mana jenis-jenis fashion ini dibawa oleh aktor-aktor para idol Korea yang bekerja dalam dunia industri Korea yang membawa pengaruh terhadap para pencinta K-pop di seluruh dunia, khususnya di Surabaya. Modal sosial. Dalam modal ini, tiap individu dari masing-masing subjek penelitian, mereka mengaku sebagian besar pendapatan jaringan sosial mengenai sumber berita fashion ter-up-to-date melalui informasi media sosialitas seperti Twitter dan Facebook. Bentuk informasi yang diperoleh bermacam-macam, mulai dari perkembangan fashion pada saat idol comeback, mencari tahu aksesoris yang sedang hits dikenakan di kalangan idol, melihat fashion idol dan saat di bandara atau dikenakan dengan idol fashion airport, yang berkembang fashion up to date mulai gaya rambut dan pakaian. Modal budaya. Selain modal sosial, di sini juga terdapat modal budaya yang memang mencakup pada modal sosial itu sendiri, lebih kepada latar belakang para subjek penelitian. Mereka terpengaruh oleh produk budaya. Modal ekonomi. Dalam modal ini berkaitan dengan materi yang harus dimiliki oleh setiap pelaku politik fashion Korea. Pelaku harus mempunyai modal ekonomi selain mengeksplor penampilannya untuk mencapai ekstensi sebagai penggemar produk fashion Korea, contohnya pakaian dan aksesoris dan lain-lain. Hal ini karena dalam berpenampilan fashion harus membutuhkan dukungan materi modal
Modal simbolik. Modal simbolik dimiliki berbagai pelaku imitasi, memiliki ciri khas, tentunya menjadi nilai lebih dari sebuah bentuk fashion. Karena dengan memiliki ciri khas tersebut, pelaku imitasi yang bersangkutan mudah mendapatkan ekstensi yang dicapai karena memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam berfashion. Masuk ke ranah. Ketika sebuah habitus ditambah modal yang tepat dipersaingkan dalam sebuah ranah, akan menghasilkan suatu praktik sosial. Wujud ekstensi inilah yang akan dilihat ketika mereka bersaing dalam sebuah ranah dunia fashion di Surabaya. Perjuangan ini dipandang mentransformasi atau mempertahankan ranah kekuatan. Posisi ditentukan oleh pembagian modal khususnya untuk para aktor dalam ranah tersebut. Praktik sosial. Sebuah praktik terjadi karena adanya ruang dan waktu, suatu hasil perumusan, habitus, modal, dan ranah yang menghasilkan suatu praktik sosial inilah yang akhirnya menentukan apakah pelaku pengguna Korea Style bisa mempertahankan ekstensinya atau tidak. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan saran dari pribadi saya sendiri. Pendapat saya tentang Korean fashion style di dalam praktik sosial pola berpakaian pengguna Korean style di Surabaya. Surabaya adalah kota yang update tentang fashion Korea, di mana para remaja di sana mengikuti gaya fashion Korea dan tentunya para remaja juga terinspirasi oleh idol Korea. Karena makin hitsnya Korean Idol, apapun yang idol kenakan atau bentuk yang idol tunjukkan, semua diikuti oleh para fans yang sangat mengikuti gaya Korean fashion, mulai dari gaya rambut, gaya pakaian, dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai belajar bahasa Korea, dan menurut saya itu boleh-boleh saja, asal tetap di dalam konteks positif dan mengikuti yang positif-positif saja dan bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri sebagai yang mengikuti gaya Korean fashion. Dan di samping itu, walaupun diri kita ingin sekali mengikuti gaya fashion Korea ini, tentunya diimbangi juga dengan modal ekonomi. Modal ekonomi yang dimiliki setiap penggemar Korean fashion pasti berbeda-beda, dimana kita tidak bisa memaksakan harus mengikuti Korean fashion kalau modal ekonomi kita tidak mendukung. Dan jangan sampai memaksakan diri, karena tentunya akhirnya nanti tidak baik. Dan ingat yang tadi saya bilang, intinya boleh kita mengikuti gaya fashion Korea asal diimbangi oleh modal ekonomi dan juga harus yang dengan positif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.